sebote ra ngadu bilah, kayak mancep di lantai. Menganggap saya itu sengaja seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kalau kumat seperti ini tuh rasanya pengen geret koper saja, karena apapun yang saya kerjakan itu kayak nggak pernah dihargai, nggak ada artinya kayak gitu. Wah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau ganti alasnya kompor listrik sama microwave ya teman-teman. Jadi hari ini tuh Pak Bos nggak pulang makan, jadi kesempatan saya buat beres-beres dapur. Karena kalau Pak Bos nggak di rumah kan nggak terlalu banyak masak, nggak terlalu ribet gitu. Jadi kesempatan buat bersih-bersih dapur. Nah, aku mau ganti ini karena ini kan komporku kan di atas microwave ya, terus dikasih ganjel kayak gini. Aku mau ganti alasnya ini. Karena ini sudah momploh, terkena minyak sama cipratan air-air kayak gitu. Aku juga mau ganti yang bawah ini. Ini juga sudah sangat momploh sekali, tapi ininya berat tuh. Wah, abot. Wah. Yo. Ini tak pindah ke bawah sini aja dulu. Wah, abot banget. Bismillah, ya Allah. Barusan dipanggil Simbah, untung denger. Kalau nggak kedenger wes kena semprot lagi. Tadi pagi aku pagi-pagi masih jam 7 ya, sekitar jam 7-an, 7 kurang atau 7 lebih kayak gitu. Sudah kena semprot, sudah dimarah-marah saya teman-teman, gara-gara saya dipanggil nggak denger. Jadi pagi ini kan hujan deras, terus genteng saya di dapur ya, saya di dapur lagi nyeduh kopi karena saya lihat Simbahnya kan belum bangun. Jadi tak tinggal nyeduh kopi dulu. Nah, dapurnya ini kan atapnya terbuat dari seng ya teman-teman, atapnya terbuat dari seng. Jadi kalau hujan terus kan gemeruwotok gitu kan, berisik gitu loh. Jadi aku dipanggil Simbah itu nggak dengar karena Simbah kan suaranya itu pelan banget gitu, kayak manggil itu kayak nggak denger gitulah, karena dapurnya juga berisik terus hujan deras kayak gitu. Aku nggak denger, Simbah manggil berkali-kali. Terus kemudian setelah aku selesai nyeduh kopi itu kan saya ke kamarnya Simbah, lihat Simbah tuh. Nah, saya pas di kamar itu tak lihat, tak buka, tak pika pintunya gitu, terus saya langsung dimarah-marah. Ya nggak marah-marah, bentak-bentak gitu enggak sih. Cuman ngomong kayak gini, kamu tak panggil-panggil kenapa kok tidak memperdulikanku gitu, tidak nyaut gitu. Terus aku bilang, aku barusan dari dapur, di dapur itu suaranya berisik kan hujan deras, aku bilang kayak gitu. Nah Simbah itu kayak nggak percaya kan, karena Simbah nggak pernah ke dapur ya, jadi nggak tahu situasinya di dapur itu kayak apa kalau lagi hujan. Jadi Simbah itu nggak percaya, Simbah itu kayak tetap menganggap kalau saya itu tidak memperdulikan dia, kayak sengaja gitu loh, sengaja tidak memperdulikan dia. Terus kemudian Simbahnya itu marah-marah kayak gini, bilang kayak gini, saya itu sudah sangat baik kepada kamu, kenapa kamu memperlakukan aku dengan sangat tidak baik. Kayak saya itu melakukan kesalahan fatal, yang sangat fatal kayak gitu loh. Rasanya itu kayak, ya Allah. Padahal cuman gara-gara dipanggil tidak dengar, karena hujan berisik ya dapurnya itu. Terus Simbah itu bilang, kenapa kamu memperlakukan saya dengan sangat tidak baik, padahal saya terhadapmu itu sangat baik kayak gitu. Kayak saya itu melakukan sesuatu yang sangat fatal. Ya Allah, kalau seperti ini tuh rasanya pengen geret koper saja.
Karena ini terjadi nggak hanya sekali ya teman-teman, kadang sehari itu sampai beberapa kali. Kan Simbah itu selalu manggil-manggil, sebentar-bentar manggil, sebentar-sebentar manggil. Bahkan nggak ada apa-apa itu juga manggil, kayak nonton TV gitu, itu tiba-tiba manggil, padahal ya nggak ngapa-ngapain, cuman nyuruh saya nonton TV, sedangkan saya sedang sibuk misalnya masak atau apa, ngerjain apa gitu, kadang nguras WC atau apa gitu, itu dipanggil-panggil. Kan kalau kita sedang ngerjain sesuatu itu kadang kita dipanggil nggak denger, jadi dipanggil sekali nggak denger kayak gitu kan. Ya saya rasa itu kan ya sudah biasa, apalagi kalau masaknya itu kan nyalain penyedot asap. Ya teman-teman yang ada di Taiwan pasti tahu lah, kalau kita sedang berdiri sedang masak terus nyalain penyedot asap itu kadang-kadang dipanggil nggak dengar. Wong kadang di samping gitu diajak ngomong itu nggak, yang juga nggak dengar karena memang penyedot asapnya kan berisik banget. Tapi Simbah itu tidak mau mengerti dan tidak percaya, kayak menganggap saya itu sengaja seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kalau kumat seperti ini tuh rasanya pengen geret koper saja, karena apapun yang saya kerjakan itu kayak nggak pernah dihargai, nggak ada artinya kayak gitu. Ya mau dibilang Simbah pikun, tapi Simbah itu belum pikun teman-teman. Jadi Simbah itu kan masih semuanya itu masih normal. Memang sedikit kadang-kadang melupakan sesuatu, tapi Simbah itu belum pikun, sama sekali belum pikun. Yoslah lanjut kerjaan. Sekarang beliau sudah mapan ke kamar tidur, jadi rodok tenang ngerjain pekerjaan ini, masih piye ya, tenang mau ngerjain kerjaan gitu. Karena biasanya beliau kalau sudah masuk tempat tidur itu biasanya tidur, tapi ya tetap sebentar-bentar saya tengok. Kalau saya cerita sama majikan kayak gini, majikan tahu lah, majikan tahu, tapi beliau diem aja sih, nggak ngomong gimana. Cuman beliau berpesan kalau seumpamanya saya lagi ngerjain sesuatu itu harus sebentar-bentar nengok Simbah, nanti takutnya kalau Simbah butuh apa-apa panggil saya dan saya nggak dengar gitu. Tapi kan kita nggak bisa setiap detik harus nengok beliau, harus nengok pasiennya sedang apa kayak gitu kan, nggak bisa tuh teman-teman. Ya mungkin kalau kita ngerjain pekerjaan sekitar 10 menit terus kemudian nengok pasien kayak gitu, ya saya lakukan seperti itu. Tapi kan pas saya tengok itu mbaknya itu nggak ngapa-ngapain, alias tidur seumpamanya atau ngerjain apa, jadi nggak butuh saya. Nah pas saya lagi ngerjain itu, saya balik ke pekerjaan saya itu manggil dan perang dunia dimulai. Di bawah sini tuh sebenarnya kotor banget, tapi ini tuh boter ngadu bilah, kayak mancep di lantai gitu loh teman-teman. Jadi ya saya nggak bisa bersihin itu, wes kono-kono. Saya hanya membersihkan yang bisa saya jangkau saja, karena saya tidak mau terlalu ngoyo, karena sebentar lagi Simbah pasti bangun dan celuk-celuk. Dulu bekas kompor gas ya, tapi sudah nggak kepake. Ini selangnya masih ada nih. Karena Simbah sama Pak Bos itu takut kalau meledak, jadi sekarang nggak pernah pakai kompor gas, pakainya kompor listrik. Ini saya bersihinnya pakai kawat grenjeng ini sama sabun cuci piring, karena nggak ada yang lain. Teman-teman jangan nyuruh saya beli ini itu ya, karena Pak Bos itu tidak menyediakan. Dan aku kalau dikongkon torok kan kok nih kebutuhannya majikan lah, gajiku ya entek no toh. Wong saya makan aja beli sendiri. Bismillah.
Sudah beres teman-teman, ini juga sudah tak kasih ganjel kanan kiri depan belakang jadi nggak samar jomplang. Sudah gini aja. Karena sekarang sudah waktunya masak buat Simbah. Dan tadi waktu ya ngerjain ini, bersihin ini Simbah juga berkali-kali manggil. Mau teman-teman berpendapat kalau saya ini suka mengeluh lah, tidak pernah bersyukur dan lain sebagainya, itu hak kalian ya. Tapi saya di sini cuma mau cerita, mau sharing aja. Kan banyak teman-teman yang berkomentar di dalam video-video saya itu selalu bertanya gimana caranya kerja di Taiwan. Jadi saya ini sekalian sharing. Di Taiwan itu kerja itu kayak gini gitu loh. Jadi yang kelihatan enak itu nggak selalu enak, selalu ada plus minusnya, selalu ada resikonya. Jadi setiap pekerjaan apalagi yang gajinya besar itu resikonya juga pasti besar. Sudah pasti ada nggak enaknya, jadi nggak selalu enak. Jadi kalau saya dibilang tidak bersyukur dan selalu mengeluh ya nggak apa-apa. Saya di sini cuma cerita aja biar kayak plong gitu loh. Saya itu plong gitu loh kan. Simbah itu kalau seumpamanya kalau pas lagi marah-marah kayak gitu itu biasanya selama beberapa hari ke depan itu selalu kayak mengungkit-ungkit kayak gitu, selalu mengungkit-ungkit. Kalau saya diem, saya juga salah karena Simbah itu selalu ngomong, kenapa kamu diem aja, diajak ngomong, diajak bicara orang tua kok diem aja gitu. Kalau saya jawab kayak kesannya kayak kurang ajar gitu loh. Maksudnya orang tua ngomong kok bantah aja gitu. Terus kalau saya tinggal pergi, umpamanya Simbah lagi marah-marah gitu, terus saya tak tinggal pergi ngerjain yang lainnya, itu tambah marah. Tambah marah kayak beliau itu menganggap kalau saya tidak menghargai beliau karena lagi ngomong tapi saya tinggal pergi kayak gitu. Jadi kayak serba salah, diem salah, ngomong salah, pergi salah kayak gitu. Dan solusi satu-satunya adalah bercerita dengan kalian. Biar saya itu plong gitu loh, biar saya tetap bisa menjaga kewarasan gitu. Kalau sudah cerita kayak gini tuh rasanya lega gitu, nggak ada dendam, nggak ada kayak marah gitu. Pokoknya intinya plong gitu. Kalau teman-teman menganggap saya kurang bersyukur dan selalu mengeluh ya nggak apa-apa. Sekarang mau nyiapin makan malam ya teman-teman. Katanya Pak Bos itu pengen makan malamnya nioro mien, nioro tang. Ini ada daging sapi. Ini daging sapinya tak alupi dulu ya biar gampang diiris karena nggak punya pisau yang landep, pisau yang tajam. Ini dagingnya sudah tak cuci bersih, tak potong gede-gede karena requestnya Pak Bos seperti itu. Aku tuh paling suka kalau daging sapi ada lemaknya kayak gini, terus ada urat-uratnya gitu. Kalau nyel daging gitu mah enggak suka. Pindahin ke panci ya. Terus bumbunya ini aku pakai bawang putih 10 siung, terus kemudian jahe 3 lembar sama bunga lawangnya 3 biji. Terus kecap asin. Kemudian gula setengah sendok teh. Terakhir air. Ini aku airnya memakai 3 mangkok saja karena nanti masih akan ditambahin tomat. Jadi kalau terlalu banyak kuahnya nanti takutnya meluber.
Ini sayurnya aku pakai sayur pokcoy ya, yang cocok buat mie sapi kan ya, sayur-sayur seperti ini. Sekarang giliranku. Tadi aku ngambil sedikit karena pengen nyobain. Biasanya aku nggak pernah ikut nyobain. Hei, tapi aku males bikin sambal, terus ada sisa sambal teri kemarin. Nanti kalau sama mamanya pengen pedas tak tambahin sambal teri. Sembuh cocok ora cocok pokoknya ditulisi cocok gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya asin tok. Soalnya biasanya kalau aku ngambil kayak gini tuh biasanya aku tak kasih bawang goreng gitu, terus tak tambahin merica gitu. Tapi ini tadi lagi males mode on. Dagingnya lembut banget. Ini mie nyambah yang tak pangan. Simbah aku nonton TV suaranya kayak bledek. Mau coba tak tambahin sambal terasi. Sambal teri. Kok ramatuk men tapi yo. Salah wis bene. Ndak matok blas. Memang bukan bojonya jadi ya ndak matok. Berselingkuh ini sambalnya. Harusnya kan bojonya bukan sambal ini. Mamah bunga lawang. Rasanya ndak enak banget.